Apakah bekerja harus sesuai dengan jurusan? Setiap manusia pada dasarnya memiliki kekuatan yang terpendam atau bahasa halusnya tersimpan. Seperti harta yang tersimpan, yang belum digali, belum dimanfaatkan dengan maksimal. Kekuatan itu sendiri akan muncul jika manusia menggalinya, mengasahnya, menggosoknya agar lebih mengkilat dan bermanfaat. Apabila potensi itu digali, digunakan, tentu akan membawa manfaat bagi manusia itu sendiri untuk mencapai hasil prestasi kerja yang memuaskan dan membanggakan. Banyak lulusan setiap tahunnya, baik itu dari SMA, SMK, madrasah aliyah, bahkan perguruan tinggi. Setelah lulus, menggenggam ijazah, menganggap mereka harus bekerja sesuai dengan pendidikan atau jurusan yang selama ini digeluti atau disandarnya. Memang sulit menerima kenyataan jika seorang sarjana harus berdagang atau jualan, apalagi jualan kecil-kecilan, ketengan, atau retailan. Mungkin kesadaran untuk mandiri atau memulai bisnis sendiri dipengaruhi oleh orang tua mereka. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi dengan menaruh harapan anak-anak mereka kelak menjadi orang. Betapa kecewa mereka melihat kenyataan bahwa anak-anak mereka tidak mendapatkan kerja, bukan pegawai negeri, pegawai BUMN, ikatan dinas, atau pegawai kantoran yang menurut mereka lebih hebat, lebih keren, karena setiap hari memakai seragam kantor, sepatu mengkilat, berjas, berdasi, dan segenap fasilitas inventaris, kendaraan mewah, tinggal pakai, tidak perlu membelinya. Semua menjadi tanggungan kantor atau perusahaan. Memang keren sih. Sempitnya pola pikir orang tua tentu akan memunculkan rasa kecewa yang mendalam. Orang tua pada anaknya, dalam hati mereka, orang tua berpikir, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi kalau hanya ingin berusaha sendiri atau usaha mandiri? Tentu saja inilah pemikiran yang harus kita koreksi. Kenapa demikian ya? Karena dengan mempunyai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman saja mereka kurang beruntung. Apalagi kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, kegagalannya tentu saja sudah di depan mata. Susah untuk mengelak. Sekolah itu perlu, tetapi tidak untuk yang utama. Mendapatkan kerja kantoran, ikatan dinas, itu memang bagus, tetapi tidak sesuatu yang harus. Oleh karena itu, mantapkan diri kita, tegakkan kepala, bersemangat untuk memasuki dunia mandiri, untuk berkarya dengan berbekal kekuatan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Memang keraguan dengan kemampuan sendiri hanya akan mengakibatkan seseorang jadi bersifat pasif dan menunggu. Jika kesempatan tidak kunjung tiba, tidak kunjung datang, tetapi coba kita ciptakan kesempatan itu untuk diri kita sendiri. Memang di antara sumber permasalahan, kegagalan dan tertinggal dari orang lain, negara dan bangsa lain, salah satu di antaranya adalah semangat kerja yang rendah, kurang bergairah, tidak sungguh-sungguh, tidak ulet, pantang menyerah, dan yang tidak kalah pentingnya, tentu saja lakukan kerja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga usaha yang kita lakukan mendapat bimbingan dari Roh-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Jangan merasa malu dan ragu di awal-awal untuk usaha mandiri. Kalau harus mengikuti, mengekor orang lain, mencontek orang lain, agar tahu apa potensi yang ada pada diri kita sendiri dalam berusaha dan bekerja. Mari berbuat, bulatkan tekad, berlari mengejar visi dan misi, wujudkan mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan, melangkah dan berjalan dengan tujuan yang pasti. Tentu saja ada dimensi yang positif yang bakal diperoleh dengan kita bekerja mandiri. Misalnya, kalau kita menjadi pemberi pekerjaan akan lebih terhormat karena telah memiliki usaha yang kita lakukan. Kemudian bekerja mandiri memberikan kesempatan untuk berkarya dengan kemampuan sendiri, tidak mengekor orang lain. Hasil pekerjaan yang terbaik memberikan rasa hormat tentu saja. Dibilang lebih rajin, dibilang lebih kreatif. Dan tentu saja pendapatan dan penghasilan meningkat untuk diri kita sendiri dan keluarga. Kemudian tentu mendapatkan keuntungan atau laba, imbalan yang mempunyai pendapatan tidak menjadi beban orang lain. Bekerja mandiri itu diabdikan sebagai penghambaan juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya bekerja adalah idealisme, bekerja adalah kebenaran, panggilan dan keadilan, serta kesadaran itu adalah panggilan suci yang membangkitkan hati dan perasaan untuk melakukan dengan benar. Dan bekerja adalah sebagai aktualisasi untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Maka dalam bekerja, menjadikan tubuh ini, ruh ini, jiwa ini menjadi lebih sehat, merubah potensi menjadi kenyataan. Akibatnya kita menjadi kuat, sehat lahir dan batin, sejuk, damai dalam pikiran, dan tentu saja mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridhonya. Kita tidak dapat menyangka lagi di lingkungan masyarakat saat ini banyak pengangguran, lapangan pekerjaan sempit, menghadapi masalah musibah dan masalah-masalah lain, terutama masalah ekonomi. Kamu ditantang untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik, lebih kuat, lebih mandiri. Membutuhkan orang-orang yang berjiwa seperti kamu sebagai bahan bakar yang menggerakkan segi-segi perekonomian, menggerakkan usaha bisnis kecil, walaupun kecil, retail namanya, namun tentu saja memberikan keuntungan yang tentu lapangan pekerjaan juga terbuka sehingga ekonomi tumbuh dan stabil, sosial pun akan berjalan dengan baik pula. Coba saja dengan adanya kamu menjadi pengusaha retail, tumbuhnya ekonomi dan stabilitas sosial. Kamu dibilang orang kreatif, rajin, pionir, membawa perubahan dan lain-lain yang sangat positif. Coba kalau punya pekerjaan sendiri, maka yang paling menyakitkan pasti akan dibilang yang lebih negatif lagi. Mungkin kata tidak ada pekerjaan, bahkan kalimat menyakitkan, pengangguran. Dengan punya pekerjaan sendiri mendorong berkembangnya usaha retail yang bervariasi dan kreatif tentu saja. Online misalnya, kamu bisa, mengapa kami tidak? Rasanya aku juga bisa sukses seperti kamu. Adanya kebaikan publik yang berarti mampu menciptakan bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan pasar ataupun masyarakat. Jangan anggap remeh dengan usaha kecil. Mungkin kamu tidak menyadari banyak di antara mereka yang ingin seperti kamu. Mereka tidak tahu prosesnya, mereka hanya tahu hasilnya. Makanya bersemangatlah untuk menjadi pengusaha yang mandiri, walaupun itu adalah usaha kecil-kecilan, apalagi di keadaan ekonomi yang sedang sempit seperti sekarang ini. Dengan demikian, dengan adanya bisnis retail, bisnis kecil, mandiri, menggerakkan banyak orang untuk mengikuti jejak kamu, menolong diri sendiri, keluarga, saling melengkapi, dan tentu saja memutar perekonomian sehingga lebih berjalan, sehingga perekonomian nasional, bangsa, dan negara dapat berjalan pula dengan baik, insya Allah. Demikian, ada manfaat yang besar untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.